Selamat pagi saudara-saudara, bersama Bu Lili di dalam chapter 16 yaitu Current Liabilities Management. Kali ini kita masuk pada bagian akhir dari pembahasan chapter 16 ini, yaitu pada bagian keempat. Topik yang akan Bu Lili sampaikan di sini adalah secured financing. Di sini saudara-saudara, kita akan membahas yang namanya secured sources of short-term loans. Artinya di bagian ini kita akan membahas sumber-sumber pendanaan jangka pendek yang membutuhkan jaminan. Ini berbeda dari topik 1, 2, dan 3 yang sudah kita lalui. Semuanya itu adalah bentuk-bentuk yang unsecured financing. Namun kalau di sini kita membahas yang harus menggunakan jaminan atau kolateral. Sumber-sumber dana jangka pendek yang bisa diperoleh perusahaan dengan cara menjaminkan aset jangka pendeknya. Itu maksudnya. Aset jangka pendek yang bisa dijaminkan di sini ada dua macam ya saudara. Pertama adalah account receivable dan yang kedua adalah inventory. Kedua-duanya bisa dipakai oleh perusahaan untuk mendapatkan sumber dana jangka pendek. Biasanya yang menjadi persoalan di dalam secured short-term loans, baik itu adalah bentuk menjaminkan yang namanya piutang atau account receivable maupun inventory, itu ada berapa persen sebenarnya penilaian atas kolateral yang dijaminkan oleh perusahaan. Umumnya itu ada yang hanya 30%, tapi juga ada yang 100% dari book value-nya. Jadi ini tergantung ya saudara. Ada inventory yang setelah di appraisal itu diberi 100% dari nilai book value-nya. Mungkin saja inventory-nya itu memang inventory yang marketable. Kemudian memang inventory-nya itu tidak menyusut nilainya. Atau juga bisa karena borrower-nya itu adalah nasabah atau pihak yang dia bisa dipercaya. Jadi dia punya credit worthiness yang tinggi. Gitu. Tapi ada kalanya saudara yang dijaminkan itu dinilai rendah. Nah itu mungkin juga karena jenis inventory-nya yang tidak marketable atau jenis piutangnya itu tidak aman gitu ya. Kemungkinan ada bad debt loss-nya tinggi. Jadi seperti itu secara persoalannya ketika menggunakan secured source of short-term loans. Berlaku untuk piutang maupun persediaan barang. Bentuk yang umum dipakai untuk sumber-sumber pendanaan jangka pendek yang harus menggunakan agunan atau jaminan atau kolateral itu ada dua macam saudara. Yang pertama disebut pledge of account receivable. Kita bicara account receivable dulu, nanti hal yang sama tentu bisa diaplikasikan untuk persediaan barang atau inventory. Kembali lagi kita melihat ada dua macam metode yang sudah sangat umum digunakan dalam secured sources of short-term loans, yaitu pledge of account receivable. Itu adalah penggunaan sumber-sumber dana jangka pendek yang menjaminkan piutangnya untuk memperoleh sumber dana. Sistemnya itu seperti pegadaian, jadi menggadaikan itu. Kemudian yang kedua, kalau factoring account receivable itu menunjukkan bahwa perusahaan karena membutuhkan sumber-sumber dana jangka pendek dan harus menggunakan jaminan, maka perusahaan tersebut bisa saja dia memilih model yang factoring account receivable. Artinya perusahaan menjual piutangnya
kepada lembaga keuangan yang bersedia untuk memberikan pinjaman atau sumber dana jangka pendek. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, yang namanya pledge atau penggadaian, saudara, atau pledging gitu ya, itu dia basisnya adalah non-notification basis. Artinya apa, saudara? Karena ini bentuknya adalah digadaikan, berarti piutang tersebut 100% masih menjadi hak dari perusahaan. Maka disebut non-notification basis. Artinya kalau piutang itu jatuh tempo, piutang itu masih menjadi hak dari perusahaan. Jadi membayarnya juga ke perusahaan. Piutang tersebut jatuh tempo berarti customer itu membayarnya tetap kepada perusahaan. Karena sistemnya hanya digadaikan. Namun sesuai dengan waktu penggadaiannya, kalau waktu penggadaiannya sudah jatuh tempo, perusahaan bisa menebus kembali piutangnya itu dengan membayarkan nilai pinjamannya tadi ditambah tentu saja dengan bunganya. Itu yang disebut non-notification basis. Ya. Berbeda dengan factoring. Kalau factoring ini account receivable-nya dijual kepada lembaga keuangan. Berarti perusahaan memang sudah tidak punya hak atas piutang tersebut. Tinggal sekarang penilaiannya dijual berapa, gitu kan? Itu adalah persoalannya. Dan perusahaan juga tidak perlu lagi menebus piutangnya karena sudah dijual tadi pengertian atau factoring ya. Sehingga disebut di sini adalah menggunakan notification basis. Ketika piutang itu jatuh tempo, siapa yang berhak menerima pembayaran tersebut? Tentu lembaga keuangan. Karena itu sudah bukan lagi menjadi hak dari perusahaan. Sekarang kita masuk jenis current asset yang kedua yang bisa dipakai untuk mendapatkan sumber dana jangka pendek yang bersifat secured atau menggunakan kolateral. Seperti tadi Bu Lili sampaikan, inventory bisa diandalkan untuk itu. Meskipun tentu saja harus ada ya persyaratan-persyaratannya. Di sini kita lihat inventory itu kalau hendak digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh sumber pendanaan dari lembaga keuangan, harusnya ini karakteristik dari inventory-nya itu marketability-nya tinggi. Jadi misalnya yang dijaminkan itu misalnya emas, atau yang dijaminkan itu adalah produk-produk yang tidak gampang susut, tidak gampang rusak, gitu ya. Itu adalah marketability-nya. Di handphone misalnya, atau apalagi perusahaan itu punya produk apa, dalam bentuk apa inventory-nya, maka inventory itu bisa dijaminkan. Sifatnya setidak-tidaknya lembaga keuangan itu lebih menyukai kalau inventory-nya itu mempunyai karakteristik yang marketability. Kalau perusahaan seandainya one prestasi, dia tidak lagi bisa membayar utangnya, tentu inventory yang dijadikan jaminan itu bisa dijual oleh lembaga keuangan dan cepat jualnya, juga tidak mengalami penurunan nilai yang signifikan. Permasalahan kedua yang biasanya timbul berbeda dengan account receivable tadi adalah masalah warehouse-nya, secara pergudangannya. Berbeda kan dengan account receivable tadi. Kalau kita bicara inventory berarti harus diputuskan. Ada sebuah agreement, ada perjanjian. Inventory-nya itu disimpan di gudangnya siapa? Apakah di gudangnya lembaga keuangan tadi atau lendernya? Biasanya yang keberatan adalah siapa? Perusahaan. Karena inventory itu kan
khawatirnya bisa diganti gitu kan. Tapi juga sebaliknya, kalau inventorinya itu ada di gudangnya borrowernya, maka akan timbul sebuah keraguan dari pihak lendernya, ya sama saja yang ada di pikiran mereka. Ya kalau tidak diganti inventorinya, tidak ditukerin, terus siapa yang bisa kontrol inventorinya itu? Biasanya yang lebih netral, saudara, maka inventory tersebut diletakkan pada public warehouse. Public warehouse itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang pergudangan yang secara profesional memang sebagai gudang untuk menitipkan barang-barang atau inventory tersebut. Dilakukan sistem pengelolaan yang baik, maka siapapun yang mengambil barang di gudang itu harus melalui sebuah prosedur yang standar atau prosedur yang sudah disepakati dari awal gitu ya. Kemudian kalau inventory-nya itu adalah item yang specialized, yang khusus, maka bisa saja saudara perusahaan yang atau lembaga keuangan yang memberikan pendanaan itu menolak saudara. Kenapa? Karena dia merasa terlalu sulit untuk mengelola inventory yang sifatnya specialized. Karena khawatirnya kalau ada sesuatu terhadap borrower ini menjadi sebuah problem tersendiri, begitu kan? Oke, itu inventory ya, hal-hal yang bisa timbul karena inventory. Di sini dikenalkan juga yang namanya floating inventory line. Jadi ini inventory yang mempunyai produk line yang bermacam-macam. Nah, biasanya di sini akan sangat sulit ya saudara, kalau apalagi kalau inventory line-nya itu sangat variety sekali. Itu sangat difficult bagi lender untuk verify gitu ya. Menyebabkan apa? Dibuat sebuah floating line yang bisa disepakati bersama. Biasanya floating line-nya itu adalah 3-5% di atas prime rate. Kalau prime rate-nya 6%, berarti bisa berlaku 9% sampai 11%. Itu interest charge-nya. Ya, untuk memudahkan, jadi artinya dipukul rata gitu saudara as a general. Karena kalau satu persatu ya tidak mungkin saudara, karena ada jenis-jenis inventory yang sangat banyak itemnya. Kemudian ini bentuk yang disukai sebenarnya oleh perusahaan, yaitu trust receipt inventory loan. Tapi tidak banyak juga lembaga keuangan yang bersedia untuk membuat perjanjian yang namanya a trust receipt inventory loan. Maksudnya ini apa? Maksudnya bahwa lendernya itu bisa memberikan pendanaan di awal bahkan bisa 80-100% saudara. Ya, atas kebutuhan borrower tersebut, di mana barang atau inventory yang dijaminkan tersebut itu masih boleh dijual oleh siapa? Oleh perusahaan. Karena kalau perusahaan tidak boleh menjual inventory-nya, ya perusahaan tersebut akan stagnat kan kegiatan operasionalnya. Bisa dijual tetapi harus segera diapakan? Harus segera diisi kembali. Kalau ternyata tidak diisi kembali, ya berarti perhitungannya akan dihitung ulang untuk sejumlah barang yang sekarang ada di gudang. Begitu saudara. Itu yang disebut trust receipt inventory. Demikian saudara penjelasan Bu Lili untuk materi ini. Semoga materi ini juga menjadi sebuah wacana penting bagi saudara-saudara, sehingga saudara bisa memahami berbagai macam sumber-sumber pendanaan jangka pendek. Selamat pagi.